proliferation of fake news. Lembaga survei Poltreking Indonesia merilis survei pada Mei lalu tentang kandidat kuat pada Pilpres 2024. Ada beberapa nama familiar yang muncul dalam laporan mereka, tapi yang bikin kami tertarik justru bagaimana respon netizen terhadap kemampuan bahasa Inggris masing-masing calon dalam video yang beredar di internet. Siapa saja orangnya? Mari bahas bersama dalam polemik kali ini. Nama teratas dalam urusan elektabilitas di survei itu adalah Ganjar Pranowo dengan perolehan suara sebesar 24,8%. Gubernur Provinsi Jawa Tengah 2 periode ini memang sudah berkali-kali diisukan bakal maju dalam Pilpres 2024. Pada Juni lalu misalnya, puluhan ribu orang yang menyatakan diri sebagai relawan Ganjar berkumpul di Jepara untuk mendeklarasikan dukungan terhadap sang gubernur agar maju dalam perebutan kursi RI 1. Lalu bukan hanya relawan, baru-baru ini giliran beberapa partai politik seperti PSI hingga DPW P3 di sejumlah provinsi yang ikut terang-terangan menyatakan dukungan terhadap pencalonan Ganjar Pranowo. Sayangnya PDI Perjuangan selaku partai yang menaungi Ganjar belum menyatakan sikap apapun soal dukungan terhadap kadernya itu. Mereka juga belum mendeklarasikan siapa yang akan diusung sebagai calon dalam pemilu 2024 mendatang. Sebaliknya, Ganjar malah dapat sanksi dari partainya sendiri karena manuver politik tersebut. Namun hal ini sama sekali tidak menyurutkan dukungan publik, elektabilitasnya justru makin naik. Dan video percakapannya dalam bahasa Inggris dengan Dubes Austria setahun lalu sudah ditonton oleh 40.000 orang serta mendapat 266 komentar dan 1.300 suka. Maybe my staff can follow Yes. with your staff. Yes. And then you can decide about the technical trainers, or the teacher and some of the student. And then after this, you can send some of student or teacher go to the Australia. And then we come back and develop a new system, I think, for the some of school in Central Java. Yep. So I want to learn from their experiences in Australia about the relation between the school and industry. Exactly. I hear Yes. from Australia and That's true. Yeah. German that you have what you call We call it a dual education system. dual education system, and you have something like a teaching industry, something like this. Dari sekian komentar inilah, ada beberapa akun yang tampaknya fokus pada kemampuan bahasa Inggris sang gubernur. Salah satu akun bernama Abi Manyubaya misalnya, menghubungkan kelancaran bahasa Inggris Ganjar dengan kemampuannya menyanyikan lagu Dream Theater. Lalu ada juga akun bernama Suwono yang menyebut Ganjar layak jadi RI 1 karena kemampuan bahasa Inggrisnya. Sementara akun lain bernama Andi Suwarno memberi pujian dalam bahasa Inggris untuk kemampuan bahasa Inggris sang presiden. Sedangkan akun bernama Latif Harno malah baru tahu kalau Ganjar Pranowo ternyata bisa bahasa Inggris. Prabowo Subianto menduduki posisi kedua dari segi elektabilitas dalam survei dengan perolehan suara sebesar 21,2%. Yang bersangkutan memang sudah mendeklarasikan diri akan maju dalam perebutan kursi RI 1. Dalam acara rapat pimpinan nasional Partai Gerindra di Sentul International Convention Center yang berlangsung dari tanggal 12 hingga 13 Agustus lalu. Jadi tidak ada yang perlu diperdebatkan lagi soal pencalonannya. Dan kita bisa langsung fokus ke respon netizen pada kemampuan bahasa Inggris Prabowo Subianto. Untuk urusan ini, dia harusnya cukup mampu mengingat statusnya sebagai lulusan luar negeri di American School in London serta pernah ikut pelatihan militer di Pangkalan Angkatan Darat Amerika, Fort Benning. Baik, mari simak potongan pidato Prabowo dalam forum dialog The 17th International Institute for Strategic Studies Manama Dialogue 2021 yang tayang di kanal YouTube Kompas TV. Our national territory. Therefore, we have no real
Dalam kolom komentar kita bisa melihat kalau tidak semua orang sepakat bahwa kemampuan bahasa Inggris Prabowo cukup bagus. Akun bernama Rifki Manaf mungkin bangga karena Prabowo bisa berpidato sepasi itu dalam forum internasional. Namun menurut akun bernama Arga SMB, meski pengucapannya cukup lancar dan grammarnya lumayan akurat, kemampuan bahasa Inggris Prabowo terkesan kuno, terutama jika dibandingkan dengan public figure yang lebih muda seperti Nadiem Makarim. Tapi jika dibandingkan dengan Jokowi, menurutnya Prabowo jelas lebih baik dari segi kemampuan berbahasa asing. Anies Baswedan juga masuk dalam daftar kandidat dengan elektabilitas tertinggi. Namanya bahkan berada di urutan ketiga dengan perolehan suara sebesar 15,5%. Gubernur DKI Jakarta nonaktif ini juga sama seperti Prabowo. Telah mendeklarasikan rencana pencalonannya setelah dipinang oleh Partai Nasional Demokrat dalam seremoni suksesi yang berlangsung di Nasdem Tower pada 3 Oktober lalu. Jadi kita tidak usah bicara panjang lebar, dan langsung fokus saja ke respon netizen terhadap kemampuan bahasa Inggrisnya. Video yang ingin kita sorot adalah pidato Anies Baswedan saat menghadiri konferensi hybrid tingkat tinggi Time to Act Climate Action Forum dan telah diunggah ke akun Instagramnya. Peace be upon all of us. Good evening from Jakarta. Dear fellow city leaders, first of all, allow me to express my appreciations to Governor Koike for hosting such an important meeting that we are having this evening. Namun karena fitur komentarnya dibatasi pada platform ini, kami harus mengecek respon netizen pada media lain terhadap pidato tersebut. Dan dari hasil penelusuran, video itu dapat respon paling banyak saat diberitakan oleh Viva News dalam kanal YouTube-nya. Dengan total penonton 126.300 suka dan 1.055 komentar. Sayang saja, kebanyakan komentar tidak membahas soal kemampuan bahasa Inggris mantan rektor Paramadina ini. Namun bukan berarti tidak ada sama sekali. Salah satu akun bernama Miftah Arafah misalnya menyebut kemampuan berbahasa asing yang dimiliki oleh Anies sebagai salah satu indikator untuk disebut pemimpin yang oke. Lalu ada juga akun bernama Enjang Wijaya yang menyebut kalau kemampuan menyampaikan gagasan dalam bahasa Inggris adalah kualitas yang memang harus dipunyai Anies sebagai gubernur dari ibu kota negara. Komentar senada juga disampaikan oleh akun bernama Wagiono AE dan ditanggapi dengan pernyataan setuju oleh akun bernama Rifai Hadimanaf. Sementara akun lain bernama Nazwar Furkan justru punya pendapat kalau bahasa Inggris tidak begitu penting lagi karena ada penerjemah profesional yang bisa dipekerjakan serta ada teknologi penerjemah otomatis yang bisa digunakan kapan saja. Puan Maharani sebenarnya bisa tidak dibahas dalam daftar kali ini karena dari segi elektabilitas dia tertinggal jauh dari sederet nama seperti Agus Harimurti Yudhoyono, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Erick Thohir hingga Kofifa Indar Parawansa dengan perolehan suara hanya 0,9%. Namun sulit tidak membahas Puan karena deklarasi pencalonannya sebagai presiden sudah mulai dilakukan oleh beberapa pihak. Mulai dari beberapa orang kader PDIP yang menamai diri Dewan Kolonel hingga kelompok luar partai yang menyebut dirinya relawan Puan Maharani atau RPM. Dewan Kolonel dalam hal ini bernasib sama seperti Ganjar, dapat sanksi karena melakukan deklarasi sebab PDIP selaku partai yang menaungi belum menyatakan sikap akan mengusung siapa sejauh ini. Tapi itu tidak cukup untuk membendung sorotan yang terlanjur mengarah pada Puan Maharani. Apalagi setelah video lamanya saat berpidato dalam IPU General Assembly ke-143 di Madrid, Spanyol pada 2021 lalu kembali viral. Proliferation of fake news, rising tension and polarization in the society in some parts of the... Seperti terlihat dalam video, Puan cukup gelagapan saat membaca teks berbahasa Inggris dan ini praktis menuai banyak reaksi lucu dari netizen. Akun Lali Omah Official misalnya
memberi komentar dengan nada sarkastik kalau dulu dia ditolak oleh perusahaan internasional karena tidak mampu berbahasa Inggris. Namun setelah melihat video Puan, dia langsung optimis bisa jadi anggota dewan. Kemudian akun lain bernama Hanan tidak kalah sarkas dengan menyebut pidato Puan sebagai prestasi langka yang dipunyai Indonesia. Netizen lain juga tidak ingin kalah dan beramai-ramai menyerang Puan. Ada akun Mariono Yonas yang menyebut pidatonya cukup menghibur sampai bikin sakit perut. Bahkan ada akun anonim dengan nama pengguna NN yang membandingkan kemampuan bahasa Inggris Puan dengan bocah kelas 5 SD dan Anies Baswedan. Tentu tidak semua netizen menyerang Puan, ada juga yang membela seperti akun bernama Fatkur Rahman dengan alasan kalau bahasa Inggris bukan jaminan kepintaran seseorang, bukan juga kewajiban untuk seorang pemimpin bangsa, sebab sudah ada teknologi penerjemah otomatis.